Selamat hari Minggu, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Bapak, Ibu, Saudaraku, kalau kita menyimak pemberitaan sekitar 2 bulan ini, ada berbagai peristiwa yang terjadi secara khusus, geopolitik yang tidak menentu, bencana alam, peperangan yang masih berlanjut antara Israel dengan pejuang Hamas. Kemudian bertambah lagi peperangan yang berkembang ke arah Lebanon dengan pejuang Hizbullah. Kemudian situasi ekonomi yang serba tidak menentu, para ahli pun sulit untuk memprediksi bagaimana situasi pengalaman yang akan terjadi di tahun depan, khususnya di tahun 2025 ini. Itu baru dari segi pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam liputan-liputan berita. Kalau kita berbicara tentang pengalaman-pengalaman kehidupan kita bisa menceritakan berbagai tantangan, berbagai perjuangan, berbagai situasi sulit, berbagai pengalaman pahit, sakit penyakit, pergumulan, baik yang terjadi pada kita, orang tua, maupun yang terjadi dengan anak-anak kita, bahkan keluarga yang lain. Saya dalam beberapa kesempatan berbicara kepada jemaat. Jemaat bisa berbicara 1 jam, 2 jam, kadang-kadang menceritakan tentang pergumulannya, tentang masa-masa sulit yang dihadapi, tentang sakit penyakit yang dialami, tentang situasi depresi yang dialami. Padahal itu adalah orang-orang yang sudah melayani Tuhan sekalipun, yang sudah menjadi pengikut Kristus yang setia sekalipun, mengalami situasi tersebut. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah penghujung tahun pada tanggal 22 Desember 2024. Artinya sekitar 10 hari lagi kita akan menjalani tahun ini. Dan kalau kita menatap masa depan kita di tahun 2025, barangkali kita masing-masing bisa berbicara tentang pergumulan-pergumulan yang kita alami di sepanjang tahun ini. Dan barangkali dalam pengalaman-pengalaman tertentu, ketika kita melihat kepada masa depan, ketika kita melihat ke tahun 2025, apa yang akan terjadi pada diri saya, apa yang akan terjadi pada bisnis saya, apa yang akan terjadi pada usaha saya, bagaimana dengan anak-anak saya, bagaimana dengan rencana-rencana saya, dan seterusnya. Mengingat situasi yang serba tidak menentu pada saat ini. Di tengah-tengah situasi seperti itu, Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan datang kepada kita dari Ibrani 4 ayatnya yang ke-14. Dari Ibrani 4 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan demikian, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Saya ulang sekali lagi. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Teguh berpegang pada pengakuan iman kita bahwa Yesus adalah Anak Allah, imam besar agung kita. Yang tadi juga kita nyanyikan dalam lirik pujian kita. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita memperhatikan dari pengalaman penerima dari surat Ibrani ini ditulis sekitar tahun 68 atau sekitar 2 tahun sebelum kota Yerusalem dihancurkan. Kita
telah mengetahui bagaimana penganiayaan yang dialami oleh gereja mula-mula. Pada masa Kaisar Nero, bahkan setelah Kaisar Nero juga. Sungguh berat situasi kondisi yang dialami. Menjadi orang Kristen di zaman itu bukanlah hal yang mudah. Kalaupun tadi saya menggambarkan situasi geopolitik yang serba tidak menentu. Berbagai kesulitan ekonomi yang dialami oleh banyak orang pada masa kini. Berbagai pergumulan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan seterusnya. Tapi situasi itu atau berbagai kesulitan itu belumlah ada apa-apanya dibanding dengan situasi sulit yang dialami oleh penerima surat Ibrani. Pada waktu itu, Jenderal Titus dikirim dari Roma untuk mengepung Yerusalem. Ya, salah satu cara untuk menaklukkan satu wilayah, satu kota adalah dengan cara mengepungnya. Supaya kehabisan logistik, terjadi kelaparan dan seterusnya sehingga menyerah. Dan memang benar 2 tahun setelah pengepungan itu, kota Yerusalem dihancurkan. Itu berawal dari pemberontakan segelintir orang-orang Yahudi terhadap pemerintah Roma. Dan akhirnya pemerintah Roma membasmi para pemberontak tersebut dan tidak tanggung dampaknya terhadap orang-orang Yahudi. Dan juga orang-orang Yahudi yang sudah menjadi percaya Yesus. Terkena dampak semua tanpa terkecuali. Orang banyak pada waktu itu harus meninggalkan Yerusalem, meninggalkan aset mereka, meninggalkan usaha mereka, meninggalkan bisnis mereka. Keluarga-keluarga terpencar sedemikian rupa. Dan mereka menjadi pendatang di negeri orang, menjadi orang asing di negeri yang lain. Itu bukanlah pengalaman yang sulit. Pengalaman yang mudah maksud saya. Itu adalah pengalaman yang begitu sulit yang dihadapi oleh orang-orang pada zaman itu. Di tengah-tengah situasi tersebut, berita firman Tuhan ini datang kepada para pembaca surat Ibrani. Di mana surat Ibrani mengatakan, kamu harus berpegang teguh pada pengakuan iman. Artinya jangan kamu mundur, jangan kamu menyerah, jangan sampai kamu menjadi lemah dalam perjalanan kehidupan imanmu, melainkan berpegang teguh terus pada pengakuan iman tentang Yesus. Penulis Ibrani mengatakan kepada pembacanya, menulis kepada pembacanya, pahami bahwa keberadaanmu di dalam Yesus itu jauh lebih baik saat ini. Imanmu kepada Yesus jauh lebih baik dibanding dengan sistem kepercayaanmu yang lama. Jadi, kalaupun untuk sementara kamu mengalami berbagai situasi sulit ini, kamu lihat Yesus, kamu pandang Yesus, kamu pegang teguh imanmu kepada Yesus Kristus. Jangan sampai oleh karena persoalan-persoalan yang sementara terjadi di dunia ini menyurutkan imanmu, membuat engkau menyerah. Bapak, Ibu, Saudara, penulis Ibrani ingin mengatakan berbagai hal baik, berbagai berkat rohani yang diterima oleh orang-orang percaya. Kalau kita memperhatikan dari pasal 1 sampai pasal 2 surat Ibrani ini, penulis Ibrani berbicara tentang keunggulan karya Allah dalam kehidupan orang percaya. Pahami bahwa Allah kita yang bekerja di dalam anaknya Yesus Kristus itu adalah pribadi yang unggul. Maka pribadi yang unggul itu mengerjakan satu pekerjaan yang unggul pula. Mengerjakan satu pekerjaan yang terbaik pula dalam kehidupan orang percaya. Dia pribadi yang lebih dari yang lain. Maka apa yang dikerjakannya pun pastilah sesuatu yang begitu istimewa, termasuk apa yang sudah dikerjakannya dalam kehidupan orang percaya. Lalu di pasal 3 sampai 4 penulis Ibrani menulis bagaimana respon orang percaya terhadap karya Allah yang unggul tersebut. Satu pekerjaan yang begitu akbar, satu pekerjaan yang begitu besar tentu harus direspon juga dengan satu nilai yang begitu
begitu luar biasa, satu nilai yang lebih daripada merespon hal-hal yang biasa. Bagaimana supaya mereka menikmati berkat-berkat dari setiap janji firman Tuhan. Itulah yang dijelaskan di dalam pasal 3 sampai 4. Kemudian dari pasal 4 sampai pasal 7, penulis Ibrani berbicara tentang keistimewaan keberadaan orang percaya dalam Yesus. Bahwa engkau adalah orang-orang yang begitu istimewa. Yesus telah mengerjakan pekerjaan yang istimewa dalam hidupmu. Bukan karena ada sesuatu yang intrinsik pada dirimu, bukan karena ada sesuatu yang ada dari dalam dirimu yang membuat engkau istimewa, tapi karena karya Kristus yang istimewa itulah yang membuat engkau menjadi orang yang istimewa di dalam Yesus. Lalu pasal 8 sampai 13, penulis Ibrani menulis iman kepada Yesus adalah yang terbaik. Kalaupun kamu memiliki sistem kepercayaan yang lama, tetapi imanmu kepada Yesus itu adalah yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, barangkali kita yang dalam perjalanan kehidupan kita, yang melayani Tuhan, yang mengikut Tuhan dengan setia, yang beribadah kepada Tuhan dengan setia, pernah berpikir dulu sebelum saya percaya kepada Yesus, hidup saya tidak sesulit seperti yang sekarang ini. Dulu ketika saya belum rajin melayani Tuhan, nampaknya perjalanan kehidupan baik-baik saja. Dulu sebelum saya rajin beribadah, nampaknya tidak sesulit seperti keadaan sekarang ketika saya rajin beribadah, ketika saya menjadi pengikut Yesus yang setia. Atau barangkali ada di antara kita yang hidup dengan sistem kepercayaan yang lama, paradigma yang lama, atau bahkan dahulu kita adalah orang yang meragukan keberadaan Tuhan. Barangkali ada di antara kita yang dulu adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Lalu kita bandingkan dengan keberadaan kita yang sekarang setelah kita percaya kepada Yesus, nampaknya kehidupan saya yang sekarang setelah percaya Yesus dibandingkan kehidupan yang lama, kehidupan saya begitu sulit saat ini. Tapi bagaimanapun, penulis Ibrani mengatakan kepada pembacanya dan kepada kita hari ini, bahwa imanmu kepada Yesus itu adalah yang terbaik. Kalau demikian, berdirilah dengan teguh dan kamu satu dengan yang lain membangun kemitraan, tetap terkoneksi, tetap berkolaborasi di dalam melayani Tuhan. Lalu sampailah kita di dalam konteks pasal 4 ini. Bapak Ibu Saudara, penulis Ibrani menekankan tentang pengakuan, setia pada pengakuan Yesus yang datang ke dunia adalah imam besar agung. Penulis Ibrani membuat argumentasi demikian. Yesus itu lebih unggul dari malaikat. Ya, kalau orang-orang Yahudi, mereka suka membicarakan malaikat. Bahkan frekuensi mereka membicarakan malaikat itu lebih dari frekuensi orang-orang Kristen membicarakan malaikat. Kalau kita membicarakan malaikat, bulan 12 ini biasanya kita hubungkan dengan Natal. Itu pun karena kita membaca teks-teks Natal, maka kita membaca hal-hal yang terkait dengan apa yang dikerjakan oleh malaikat. Penulis Ibrani mengatakan bahwa Yesus lebih unggul dari malaikat. Kalau malaikat itu hanyalah utusan, tetapi Yesus imam besar agung itu, dia yang Allah yang datang sendiri ke dalam dunia. Bukan melalui perantara malaikat, tetapi Allah sendiri yang datang ke dalam dunia yang kita peringati di masa-masa Natal ini. Jadi Yesus itu lebih unggul dari malaikat. Kemudian penulis Ibrani mengatakan bahwa Yesus itu lebih unggul dari Musa. Kalau orang Yahudi yang membaca ini, mereka akan teringat tentang
pemimpin mereka yang begitu masyhur di zaman dulu, yang membawa orang Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Mereka akan langsung teringat bahwa Musalah yang menulis Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kitab Pentatuk itu. Karya yang begitu luar biasa yang dipakai sepanjang zaman. Kamu tahu bahwa Yesus Imam Besar Agung itu lebih unggul dari Musa. Kemudian penulis Ibrani juga mengatakan Yesus itu imam satu kali untuk selama-lamanya. Kalau imam orang Yahudi itu, sekalipun imam besar orang Yahudi itu, dia hanya menjalankan satu tugas khusus pada satu peristiwa khusus, pada satu masa jabatan tertentu. Tapi Yesus itu adalah imam satu kali untuk selama-lamanya. Penulis Ibrani juga mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dia adalah Allah sendiri yang datang ke dalam dunia. Dia jauh lebih unggul dibanding sistem kepercayaanmu dalam Yudaismemu yang lama. Begitulah penjelasan penulis Ibrani. Kemudian penulis Ibrani juga menjelaskan bahwa Yesus Imam Besar Agung itu dia tidak menerima kurban. Kalau imam besar Yahudi itu kan dia menerima kurban, dia sebagai pengantara lalu dipersembahkan kepada Allah. Dan untuk dirinya sendiri dia juga harus mempersembahkan kurban. Tapi Yesus dia tidak menerima kurban, justru dialah yang mengorbankan dirinya sendiri untuk manusia, untuk keselamatan manusia. Selanjutnya penulis Ibrani mengatakan bahwa Yesus itu memiliki empati yang begitu mendalam. Dia begitu bersimpati untuk keselamatan manusia. Kalau imam besar agung imam besar maksud saya dalam konteks tertentu, hanya untuk dirinya dan dalam tugas yang dikerjakannya, dia melakukan kewajibannya, dia melakukan tugasnya. Tetapi Yesus, dia bersimpati untuk keselamatan manusia dan memberikan dirinya untuk keselamatan manusia. Yesus, imam besar agung itu, kekudusannya begitu sempurna. Kalau imam besar Yahudi itu, dia harus mempersembahkan sesuatu juga bagi dirinya, untuk pengudusan dirinya. Karena dia juga orang berdosa. Tapi Yesus imam besar agung itu, kekudusannya begitu sempurna. Tidak sampai di situ, penulis Ibrani juga melanjutkan, dia adalah imam besar agung sejak kekekalan. Jangan kita berpikir bahwa Yesus menjadi imam besar agung itu hanya ketika dia datang ke dunia dan setelah itu tidak. Tapi penulis Ibrani mengatakan sejak kekekalan masa lampau statusnya sudah menjadi imam besar agung. Bahkan hingga kekekalan dia adalah imam besar agung. Dan berbeda dengan imam Yahudi yang sifatnya hanya sementara itu. Yesus imam besar agung dan keimamannya dihubungkan juga dengan Melkisedek. Dan ketika kita mendengar Melkisedek dan begitu juga dengan orang Yahudi yang mendengar Melkisedek, mereka akan teringat tentang pengalaman Abraham yang menemui Melkisedek, imam itu, dan memberikan persembahan juga kepada imam itu. Itu adalah imam yang pertama yang kita temukan dalam Alkitab. Dan seorang imam yang begitu masyhur pada zaman Abraham. Tapi tahukah kamu, hai orang-orang Yahudi, hai umat Tuhan, bahwa Yesus itu imam besar agung melampaui Melkisedek. Jadi kalau demikian, bukankah kita harus setia pada pengakuan bahwa Yesus yang datang ke dunia itu adalah imam besar agung? Rupanya seluruh penjelasan ini dibingkai dengan pengalaman orang-orang Israel ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Ada sekitar 2 juta orang yang keluar dari perbudakan Mesir. Itu bukan jumlah yang sedikit.
Dan 2 juta orang itu gagal dalam proses perjalanan itu. Mereka mati di dalam rentang perjalanan 40 tahun itu. Oleh karena pemberontakan mereka, oleh karena ketidaksetiaan mereka, oleh karena tegar tengkuknya mereka, oleh karena keras kepalanya mereka. Dan hanya Yosua serta Kaleb dari generasi pertama yang masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Bahkan Musa pun tidak masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Yosua dan Kaleb serta generasi kedua yaitu anak-anak yang lahir dalam rentang waktu 40 tahun itulah yang masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Penulis Ibrani ingin mengatakan kepada pembacanya dan kepada kita hari ini, belajar dari nenek moyangmu masa lalu. Belajar dari kegagalan Israel di masa lalu. Lihatlah pengalaman mereka. Oleh karena berbagai kesulitan yang terjadi, mereka undur. Hanya oleh karena tidak ada air untuk diminum. Oleh karena tidak ada daging untuk dimakan. Hanya karena persoalan haus. Hanya karena persoalan lapar, mereka melupakan apa yang telah dikerjakan Tuhan kepada mereka. Padahal di depan mata kepala mereka sendiri Tuhan mengerjakan tulah demi tulah. 10 tulah diadakan Tuhan atas Mesir dan orang-orang Israel diselamatkan. Harusnya mereka percaya kepada Tuhan. Harusnya mereka tetap beriman kepada Tuhan. Harusnya mereka tetap berpegang teguh imannya kepada Tuhan. Melihat perbuatan Tuhan di masa lalu. Di depan mata kepala mereka sendiri, laut Teberau itu terbelah menjadi 2. Dan mereka berjalan di tempat yang kering. Siapa yang mengerjakan itu? Tuhan yang mengerjakan itu. Di depan mata kepala mereka, pasukan Firaun, kereta-kereta perang Firaun tenggelam di laut Teberau itu. Bukankah mereka melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan yang telah dikerjakannya dalam kehidupan mereka? Masakan hanya oleh karena kesesakan, masakan hanya oleh karena frustasi, masakan hanya karena depresi, karena persoalan kehidupan sehari-hari, mereka tidak berpegang teguh pada iman mereka kepada Tuhan. Bukankah ini sesuatu yang ironi? Sekarang berbicara tentang kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, bukankah dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, dalam perjalanan kehidupan kita melayani Tuhan, bukankah Tuhan pun pernah mengerjakan perbuatan-perbuatan besar di masa lalu dalam kehidupan saudara dan saya? Bukankah ketika ada satu pergumulan yang begitu berat, kita pernah merasakan bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar? Bukankah dalam pengalaman tertentu ketika ada sakit penyakit, kita berdoa kepada Tuhan dan sembuh secara luar biasa? Oleh karena pertolongan Tuhan, mukjizat masih ada dan terus ada. Bukankah ketika di masa lalu kita pernah mengalami satu kesesakan dalam kehidupan, kekurangan, tapi semua kita bisa lalui dengan pertolongan Tuhan. Jadi ingat apa yang telah dikerjakan Tuhan di masa lalu, sehingga dalam perjalanan kehidupan kita, kita bisa tetap berpengharapan kepada Tuhan, kita bisa tetap setia kepada Tuhan, berpegang teguh pada pengakuan iman kita, bahwa keberadaan saya di dalam Yesus itu jauh lebih baik saat ini. Masakan hanya karena oleh segelintir persoalan, masakan hanya karena hal kekurangan, masakan hanya karena kesulitan ekonomi, masakan hanya karena terjadi dinamika dalam kehidupan saya, masakan hanya karena satu polemik, satu friksi yang terjadi dalam kehidupan kita, kita menjadi undur, kita menjadi lemah, dan kita tidak maju dalam pertumbuhan iman kita. Tidaklah demikian. Tuhan menghendaki melalui firman Tuhan ini, bagaimana supaya kita tetap menjadi orang yang setia pada pengakuan kita. Dalam
liturgi gereja mainstream, gereja arus utama, ada pengakuan iman rasuli. Dan itu tiap minggu dihafalkan atau dibacakan. Tapi kebanyakan orang bisa menghafalkan itu. Itu sangat baik. Tapi apakah pengakuan itu, pertanyaannya kepada kita, apakah pengakuan itu hanya sebatas bibir saja, hanya sebatas mulut saja, bukan datangnya dari hati? Apakah pengakuan itu hanya sebatas pengakuan secara kognisi saja, secara akal kita saja, tapi bukan menjadi bagian dari totalitas kehidupan kita? Penulis Ibrani berbicara di sini, menulis di sini, ketika kita setia pada pengakuan itu, berarti kita menghidupinya. Bahwa hari-hari yang kita jalani dalam hidup ini, ada imam besar agung yang telah datang ke dunia. Dia adalah anak Allah yang bersama dengan kita. Dia adalah Allah sendiri yang menjadi penuntun kehidupan saya. Bahkan penuntun masa depan saya, penuntun pelayanan saya. Inilah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita dalam kita menjalani kehidupan. Yang kedua, bagaimana cara kita teguh berpegang pada pengakuan iman tentang Yesus. Yang kedua, menaruh seluruh kehidupan berada dalam kendali Yesus. Berada dalam kendali Yesus. Barangkali ada di antara kita yang merupakan karyawan di satu tempat usaha atau di tempat perusahaan atau di kantor. Sebagai karyawan tentu kita akan taat kepada pimpinan kita. Dan apa yang kita kerjakan itu dikendalikan oleh SOP tertentu. Dikendalikan oleh apa yang diinginkan oleh perusahaan kita. Dikendalikan oleh apa yang diminta oleh kantor kita, pimpinan kita, di mana kita bekerja, di mana kita berada. Kalau kita tidak mau dikendalikan, tentu ada sanksi. Bahkan kalau itu semakin parah, akhirnya bisa diberhentikan. Siapa Tuhan kita? Tuhan kita adalah Yesus. Bahkan lebih dari Tuhan, Dia adalah Tuhan. Yesus bukan imam biasa, tapi Dia adalah imam besar agung. Dia adalah Tuhan kita. Maka kehidupan kita ini harusnya dikendalikan oleh Tuhan kita, yaitu Yesus. Coba kita koreksi perjalanan kehidupan kita di tahun 2024 ini. Siapa yang lebih sering menjadi pengendali dalam kehidupan kita? Apa yang paling sering menjadi pengendali dalam kehidupan kita? Barangkali ada orang tertentu yang merupakan pengendali dalam kehidupannya itu adalah akalnya, pikirannya, paradigmanya, pandangan hidupnya, konsepsi-konsepsi yang dia bangun. Barangkali ada orang tertentu yang menjadi pengendali dalam hidupnya itu adalah egonya, keinginannya, kemauannya saja. Dan dia berjalan sesuai dengan apa yang dipikirkannya, sesuai dengan apa yang dimaunya. Ada kecenderungan cara kehidupan yang seperti itu akan tersesat cepat atau lambat. Tapi kalau yang kita jadikan pengendali atas kehidupan kita adalah Tuhan Yesus, maka perjalanan kehidupan kita akan terarah, akan teratur, akan ajak, akan terkendali sedemikian rupa, akan semakin membangun, akan semakin terbangun sedemikian rupa. Akan semakin dewasa sedemikian rupa. Akan semakin maju sedemikian rupa.
Bukan tidak ada masalah, bukan. Bukan tidak ada tantangan, bukan. Bukan tidak ada sakit penyakit, bukan. Tapi di bawah kendali Yesus, semua itu bisa dilalui. Dan bukan hanya dilalui, kita bisa menang atasnya. Bahkan kita bisa berjalan terus di dalam pengharapan, di dalam iman kita. Seluruh aspek kehidupan kita ini, seluruh sisi kehidupan kita ini hendaknya dikendalikan oleh Yesus. Dia adalah jurumudi kita. Dia yang menyetir kehidupan kita. Berikan diri kita dipimpin di bawah kendali Yesus. Jangan mengeraskan hati kita. Jangan mengedepankan ego kita. Tapi biarlah kita dengan rendah hati menaruh seluruh kehidupan kita di bawah kendali Yesus. Argumentasi penulis Ibrani dalam bagian ini bahwa Yesus imam besar agung itu dia melintasi segala zaman. Kita terikat dengan waktu. Ketika kita ada di tanggal 22 Desember 2024 ini, pukul 11:57, kita berada di waktu ini. Dan waktu yang tadi sebelumnya kita sudah lalui dan kita tidak bisa kembali ke waktu itu. Dan kita juga tidak bisa melompat ke pukul 12:57 karena kita terikat dengan waktu ini. Kerangka berpikir kita, persepsi-persepsi hidup kita, paradigma kehidupan kita, itu kan sifatnya sementara. Sifatnya sangat terbatas. Lingkupnya sangat sempit karena kita terbatas pada ruang dan waktu. Jadi mengapa kita menjadikan diri kita sendiri sebagai patokan satu-satunya dalam hidup? Padahal kita sangat terbatas. Ada kecenderungan di mana orang sudah ada pada satu jabatan tertentu, pada satu posisi tertentu yang begitu baik, begitu strategis, lalu dia menganggap bahwa dirinya adalah segala-galanya. Dan dia lupa bahwa Tuhan yang menjadikan dia besar seperti itu. Ada kecenderungan di mana kehidupan ekonomi seseorang sudah meningkat dan dia membandingkan ekonomi dirinya, ekonomi keluarganya dengan teman-temannya sudah jauh lebih baik, maka dia merasa mapan dan ekonominya, hartanya yang menjadi pengendali hidupnya. Dan bukan Tuhan lagi yang dijadikan pengendali atas hidupnya. Kembali kepada waktu, kita sangat terbatas dan kita tidak tahu akan masa depan. Jangankan apa yang terjadi di 2025 sesuai dengan prediksi para ahli tadi, itu hanya sifatnya prediksi. 10 hari ke depan dalam mengakhiri tahun 2024 ini pun kita tidak tahu. Kalau demikian, maka biarlah hidup kita dikendalikan oleh imam besar agung yang telah melintasi segala zaman. Dia yang mengendalikan zaman, dia penguasa atas masa, dia penguasa atas waktu. Maka kita yang terbatas dalam waktu yang terbatas ini berserah saja pada kendali Yesus imam besar agung yang melintasi segala zaman. Dia dahulu ada, dia sekarang ada, dan dia selama-lamanya ada. Kepada Yesus yang ada dalam kehidupan kita itulah kita berserah. Itulah maksud penulis Ibrani di dalam konteks ini. Kemudian penulis Ibrani juga mengatakan, menulis bahwa Yesus itu imam besar yang universal atas semua manusia dan sepanjang masa. Ini tidak sedang mengajarkan tentang universalisme dalam keselamatan, bahwa semua manusia pada akhirnya diselamatkan tanpa terkecuali. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus itu cukup untuk semua orang di sepanjang masa, di sepanjang generasi. Bukan hanya cukup, bahkan karya keselamatan yang disediakan Allah itu lebih untuk kepentingan manusia, untuk keselamatan manusia. Yaitu bagi mereka yang percaya kepada Yesus, yaitu bagi kita yang percaya kepada Yesus.
Karyanya begitu universal. Karyanya mencangkup semua manusia. Kita mengurusi diri kita sendiri kadang-kadang kurang disiplin. Kita kadang-kadang mengurusi keluarga kita saja belum terlalu beres. Mengapa kita menganggap bahwa masa depan itu saya bisa prediksi? Mengapa kita dalam perjalanan kehidupan kita dengan ego kita, dengan keangkuhan kita, dengan ketamakan kita mengatakan bahwa saya akan menjadi begini, saya akan menjadi begini. Dan kita melupakan Tuhan di dalam semua rencana-rencana itu. Di dalam semua planning-planning itu. Tidaklah demikian. Karya Allah itu di dalam Yesus begitu universal, begitu luas mencangkup semua manusia. Dia bisa mengurusi semua manusia di sepanjang zaman. Maka kepada Yesus yang seperti itulah kita taruh hidup kita untuk dikendalikan oleh Yesus. Kemudian penulis Ibrani juga mengatakan, olehnya kita dapat menghampiri tahta hadirat Allah. Kita bisa menikmati sukacita beribadah hari ini. Kita bisa menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah hari ini. Dasarnya adalah karya Yesus yang datang ke dunia yang kita peringati di masa Natal ini. Dialah yang membawa kita sehingga kita bisa menghampiri tahta hadirat Allah. Ini adalah satu kehormatan yang begitu luar biasa yang kita terima. Kita bukan diterima di istana negara. Kita bukan diterima di istana kerajaan. Kita bukan diterima di istana para konglomerat. Lebih dari itu semua. Kita diterima di dalam hadirat Allah. Dan Yesus yang mengerjakan itu. Tidak ada seorang pun yang bisa mengerjakan itu. Bahkan imam Yahudi pun tidak bisa mengerjakan itu. Kalau kita saja terkoneksi dengan hadirat Allah. Terhubung dengan hadirat Allah. Bukankah dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Harusnya kita berserah penuh kepada Yesus. Imam besar agung itu. Semua keistimewaan orang percaya dalam Yesus ini harusnya menjadi alasan supaya seluruh kehidupan kita, segenap aspek kehidupan kita, totalitas kehidupan kita, setiap sisi kehidupan kita, bahkan serinci mungkin dari kehidupan kita pun dikendalikan oleh maunya Yesus, keinginan Yesus, Imam Besar Agung itu. Bapak Ibu Saudaraku, kembali ke penerima surat Ibrani ini. Mereka hidup di tahun 68 Masehi. Sebagian dari mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus sejak tahun 30 Masehi. Artinya mereka menjadi orang percaya sejaman dengan murid-murid Yesus, para rasul. Mereka menjadi percaya Yesus sejaman dengan murid-murid Yesus. Itu adalah generasi pertama dari kekristenan. Dan kalau kita memperhatikan dari generasi pertama kekristenan ini, bukankah pekerjaan-pekerjaan dalam pelayanan kehidupan mereka begitu luar biasa yang dijelaskan dalam kisah para rasul? Bukankah kisah para rasul pasal 1 sampai 28 itu menceritakan kepada kita, menjelaskan kepada kita bagaimana kebangunan rohani yang begitu luar biasa setelah peristiwa Pentakosta. Dan bagaimana gereja di Asia Kecil tersebar begitu luas. Gereja-gereja berdiri, Injil diberitakan sedemikian rupa, jemaat terbangun di tengah-tengah aniaya. Bukan di tengah-tengah situasi yang kondusif, bukan di tengah-tengah situasi yang serba berkecukupan, bukan di tengah-tengah situasi yang serba berkelebihan, tidak. Di tengah-tengah penganiayaan, di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah himpitan yang begitu keras terhadap kekristenan oleh pemerintah Roma. Tapi lihatlah generasi pertama ini, bagaimana majunya mereka di dalam kesetiaan mereka kepada Tuhan.
Bagaimana kehidupan mereka dipimpin oleh Tuhan sehingga terjadi kebangunan rohani yang begitu luar biasa dari kekristenan generasi pertama. Lalu beberapa penerima dari surat Ibrani ini juga adalah orang-orang Kristen dari generasi kedua, yaitu anak-anak mereka yang lahir di tahun 50-an, yang lahir di tahun 40-an maksud saya, 40 Masehi. Dan mereka sudah menjadi orang percaya, sudah menjadi pengikut Yesus selama 5 tahun, selama 10 tahun. Ada kecenderungan rupanya generasi kedua ini semakin menurun dalam hal kualitas iman mereka. Dan ini juga menjadi antisipasi kepada kita Bapak Ibu. Kita yang begitu giat beribadah, kita yang begitu giat melayani Tuhan, kita yang begitu giat mengerjakan tugas-tugas pelayanan. Bagaimana dengan generasi kita? Bagaimana dengan anak-anak kita? Mereka kalau digambarkan generasi kedua itu, harusnya generasi kedua itu maju, melangkah satu tangga yang lebih dewasa di dalam iman. Bukannya malah mereka mundur kembali kepada posisi ini. Sedangkan generasi pertama saja sudah begitu maju di dalam kehidupan iman mereka, dalam kesetiaan mereka. Maka generasi kedua ini harusnya semakin melangkah maju anak tangga yang lebih tinggi di dalam kedewasaan iman mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Sudah berapa lama kita menjadi orang percaya? Sudah berapa lama kita lahir baru? Sudah berapa lama kita melayani Tuhan? Sudah berapa puluh kali kita mengikuti Natal? Sudah berapa banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi orang percaya yang stagnan. Kita berjalan di tempat, kita berdiri di tempat. Tetapi harusnya menjadi maju, menjadi dewasa, menjadi lebih bergiat dengan cara menaruh seluruh kehidupan kita berada di dalam kendali Tuhan. Dia yang memimpin seluruh kehidupan kita. Pertanyaannya sekarang kepada kita, bagaimana kehidupan kita saat ini? Apakah selama ini kehidupan kekristenan kita semakin maju? Apakah selama ini ketika kita percaya kepada Yesus itu hanya sebatas pengakuan-pengakuan yang formalitas, tapi belum menjadi satu kehidupan yang menjiwai seluruh aspek kehidupan kita? Apakah selama ini kita hanya mengandalkan persepsi-persepsi kita, pandangan hidup kita, paradigma kita, apa yang kita pelajari, apa yang kita percayai, dan hanya mengandalkan ego kita? Tapi Tuhan menghendaki ke depannya semua itu harus dibingkai, semua itu harus dilingkupi dengan kesadaran bahwa hidup kita ini harus berada dalam kendali Yesus. Izinkan Dia menguasai seluruh hidup kita, izinkan Dia memimpin seluruh kehidupan kita, izinkan Dia berkarya secara aktif di dalam seluruh kehidupan saudara dan saya. Dan lihatlah, kita akan menikmati berkat-berkat dari janji Tuhan mengakhiri tahun 2024 yang tinggal sekitar 10 hari ini dan memasuki tahun 2025 yang penuh pengharapan di dalam Yesus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Kita menaikkan satu pujian.